Baik, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Walaupun kita tidak ada bersama-sama di tempat ini, Bapak Ibu semuanya mungkin berada di rumah, tapi tidak mengurangi kedekatan kita untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Saya percaya di dalam kondisi apapun, di dalam permasalahan apapun yang sedang kita alami saat ini, mengalami pandemi COVID-19, semuanya itu tidak membuat kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Justru dengan adanya pandemi ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Pada kesempatan ini kita sama-sama mau menyatukan hati kita. Kita mau berdoa, beribadah kepada Tuhan. Mulai doa dan pujian dan penyembahan, kita menyerahkan hati Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa sampai detik ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Mari kita bersyukur saudara. Kita mengucap syukur kepada Dia. Mari ambil sedikit waktu kita berdoa, memuji Dia, sembah Dia semua. Kita bersyukur kepada Dia. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama angkat pujian ini, katakan apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Mari sambil angkat tangan kita, katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu mengenal-Mu. Mari lebih sungguh lagi saudara. Angkat pujian, katakan apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Kau baik dalam segala yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu mengenal.
kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyembah. Sambil angkat kedua tanganmu lebih lagi kata, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Oh, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan Kau. Mari mulai berada. Mari lebih lagi saudara, angkat kedua tangan tanda kita berserah kepada Dia. Kami mengangkat tangan kami, Tuhan, tanda kami berserah kepada Kau. Tanda kami berseru kepada Kau. Tanda kami menyembah Engkau, Tuhan, memuji. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Dengan penuh kesungguhan hati, katakan menjadi dari Juru Selamat.
saudara. Kita angkat kedua tangan, kita katakan sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walaupun lewati lembah, kami percaya kami tak akan pernah ditinggalkan oleh-Mu Tuhan. Oh Tuhan, mari lebih sungguh lagi saudara, katakan ku sembah Kau Allahku. Saudara pribadi lepas pribadi dengan Dia, saudara. Katakan pada Dia melalui pujian ini, menjadi doamu, menjadi penyembahanmu kepada Dia. Kau yang pedulikan, oh Tuhan, walau lewati lembah, oh walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Katakan Yesus kekuatan, Yesus, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan. Dengan iman lu katakan Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak buat setiap doa, pujian dan permohonan yang kami naikkan kepadamu. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapak, kami siapkan hati kami Tuhan. Kami siapkan hati kami. Biarkan ketika firman disampaikan, firman Tuhan itu menjadi rema, menjadi sumber kehidupan bagi kami Tuhan. Kau pakai hamba-Mu pada ini Tuhan, yang akan menyampaikan firman, ya dengan urapan yang dari Allah, terimpartasi atas pilihan Tuhan. Dan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami diberkati Tuhan, kami diubahkan, dan kami bertobat Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin. Amin. Baik, silakan.
Kita satukan hati dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kembali Engkau beri kesempatan untuk kami boleh datang beribadah kepadamu. Dan kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir. Amin. Kami percaya saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, di setiap keluarga-keluarga jemaat GBI Grand Tuban. Dan kami percaya juga Engkau memberkati ibadah kami, persekutuan kami. Bapak, terima kasih Kau beri kesempatan. Saat ini kami mau duduk diam, membaca, merenungkan firman. Roh Kudus, pakai hamba, urapi hamba dengan urapan yang daripada Engkau. Biar Kau sendiri yang menurut perkataan hikmat firman di dalam hati jauh hamba ini. Kuduskan, sucikan hamba ini ya Bapak, oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Sebab hamba sadar, hamba adalah seorang hina-hina yang tidak layak di hadapan Engkau, tapi Kau yang melayakkan semua. Dan pada pagi hari ini Bapak, dalam doa persiapan firman, hamba mau berdoa untuk wabah yang saat ini terjadi di mana-mana. Bahkan sudah lebih daripada 200 negara wabah virus corona betul-betul membuat banyak kedukaan bagi setiap mereka yang terdampak dengan wabah ini ya Bapak. Dan pada saat ini hamba mau berdoa bagi mereka yang terdampak dari virus ini Bapak. Tolong Kau menjamah, Engkau mau menyembuhkannya Bapak, Engkau mau memulihkan kesehatan mereka kembali Bapak. Demikian juga buat tim medis yang menjadi garda paling depan. Kau juga menjaga dan melindungi mereka semua. Ada perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus bagi setiap tim medis, dimanapun itu mereka berada. Khususnya juga berdoa buat bangsa dan negara yang tercinta Indonesia ini. Hamba menyerahkan bangsa dan negara kami di dalam tangan. Hamba menyerahkan seluruh rakyat Indonesia di dalam tangan. Hamba minta perlindungan yang daripada Engkau ya Bapa, sehingga wabah ini segera berhenti, wabah ini segera berlalu Bapa. Oleh sebab itu berikanlah hikmat Bapa buat pemerintah Indonesia, sehingga setiap keputusan yang daripada pemerintah ini datang daripada Engkau. Dan biarlah masyarakat Indonesia ini, rakyat Indonesia ini, mereka boleh mentaati apa yang dihimbau oleh pemerintah. Hamba menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan khususnya hamba berdoa juga buat anak-anak-Mu, minta perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus yang kudus, sehingga ada perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan ke dalam tangan Bapa Surgawi. Berfirmanlah pada saat ini, kami siap untuk menerimanya, dan kami siap membuka hati kami, dan kami juga menyerahkan bangsa dan negara di dalam kami. Kami percaya Indonesia tetap Kau berkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Dan kasih dalam Tuhan, pada saat ini kita kembali melakukan ibadah, yaitu pada tanggal 19 April. Dan ibadah kita saat ini adalah lewat online ya, lewat rekaman. Tetapi saya percaya dimanapun kita berada, ketika kita membuka hati kita, ketika hati kita punya kerinduan, saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita semua. Dan Dia akan memberkati ibadah kita. Dan saya percaya ibadah yang kita lakukan saat ini tidak menjadi sia-sia, tapi mendatangkan kemuliaan buat nama Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, renungan saya pada pagi ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Untuk tanggal 19 April ini, dan nanti tanggal 26 April dan selanjutnya, saya ambil dari satu bacaan perikop dibagi 3. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum saya membaca ayat ini, ada satu hal yang menjadi perenungan buat saudara dan saya. Yaitu apa? Kalau kita melihat tokoh-tokoh di Alkitab,
kita begitu kagum dengan kehidupan mereka, dengan bagaimana Allah berkarya dalam hidup mereka. Nah, saudara yang kasih, sekarang kita lihat satu tokoh, yaitu Daud. Kita lihat Daud. Nah, kalau kita membandingkan kehidupan kita dengan Daud, kayaknya kehidupan kita mungkin agak jauh di bawah Daud. Tetapi sesungguhnya sudah tahu, kehidupan Daud dan kehidupan saudara dan saya ini tidak berbeda, saudara. Tidak ada perbedaan. Daud punya kelemahan, saudara dan saya punya kelemahan. Daud punya masalah, kita pun punya masalah. Jadi nggak ada yang membedakan antara kehidupan Daud dan kehidupan saudara dan saya. Kita akan lihat di mana Daud, kalau kita lihat dalam kitab Mazmur, tulisan-tulisan Daud di dalam kitab Mazmur, itu banyak sekali Daud menulis keluhan-keluhan Daud. Setiap pasal demi pasal itu Daud selalu mengeluh. Nah, bukti keluhan Daud ini adalah satu bukti bahwa Daud juga hidupnya banyak masalah, banyak pergumulan. Ada kesalahan dosa yang dia lakukan juga. Gak ada perbedaan dengan kita sesungguhnya, saudara. Daud, kalau kita lihat dari tulisan-tulisan di kitab Mazmur, tulisan-tulisan dia, nah tadi saya katakan banyak keluhan-keluhan yang Daud alami. Daud tuangkan dalam tulisan itu. Daud tuangkan dalam tulisan itu. Nah, saudara dan saya, pernah gak kita berkeluh kesah kepada Tuhan? Tidak salah kalau kita berkeluh kesah kepada Tuhan, kita berteriak kepada Tuhan, kita berdoa dalam keluh kesah kita, itu tidak salah, saudara. Sebagai bukti daripada iman kita datang kepada Tuhan dan kita percaya Tuhan pasti mendengar keluh kesah kita. Tuhan pasti mencatat keluh kesah kita. Sebagaimana Daud juga percaya ketika dia berkeluh kesah, dia percaya keluh kesah dia dicatat oleh Tuhan. Sebab keluh kesah Daud yang Daud lakukan, dia datang dengan iman, dengan hati yang percaya. Dan Daud percaya Allah mendengar keluh kesah daripada Daud. Apa bedanya dengan saudara dan saya? Saat ini kita sedang menghadapi wabah virus corona. Ya. Di Indonesia saja sudah ribuan orang yang kena. Hampir setiap provinsi, bahkan boleh dikatakan provinsi, hampir semua provinsi kena wabah ini, saudara. Dan wabah ini sukar dideteksi, sehingga akhirnya pemerintah memberikan satu saran supaya kita pakai masker, pakai hand sanitizer, cuci tangan, pakai sabun dan baik. Dan itu nggak salah, dan itu memang SOP yang diberikan, yang diperintahkan oleh pemerintah supaya saudara dan saya ini kita terhindar. Tapi secara manusia tentu kita mau jujur, kita takut, kita gelisah, takut terpapar, takut kena, kan begitu, saudara. Nah, ini keluh kesah juga dalam hidup kita, ini pergumulan saudara dan saya juga sama, saudara. Tetapi kita punya Tuhan. Kita bisa datang, rasa takut kita bawa dalam doa kita kepada Tuhan. Sebagaimana Daud juga, di dalam ketakutannya dia datang kepada Allah, dia berdoa kepada Allah. Saudara, saya percaya tanpa seizin Tuhan tidak ada satupun yang akan menyentuh kita, termasuk wabah virus corona. Tetapi dalam pengertian seperti apa, saudara? Kita punya iman, jangan pakai iman yang buta, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Sebab ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang belakangan ini terjadi. Mereka ada yang menantang virus corona, yang mereka katakan, ayo mana virus corona sini, kan begitu, saudara. Bahkan ada satu hamba Tuhan di mana dari mimbar dia turun ke bawah, lalu jemaatnya dia peluk. Saya nggak takut dengan virus corona. Ini tempat steril, ini tempat kudusnya Tuhan. Ada hamba Tuhan yang berkata seperti itu, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau semacam itu, saya katakan itu iman yang mencobai Tuhan. Iman yang mencobai Tuhan. Dan saat ketika dia lakukan itu pas, misalnya, saudara, ya, si orang itu terpapar virus corona, saya yakin hamba Tuhan itu pun kena dengan virus corona, karena dia mencobai. Nah, saudara,
Tapi kalau misalnya saudara dan saya kita di satu tempat kita tidak tahu, di mana mungkin kita berbicara dengan seseorang, ya, atau dalam lingkungan misalnya waktu kita makan atau gimana gitu ya, kita nggak tahu dia terpapar. Saya percaya ada perlindungan kuasa darah Tuhan, Amin, yang memproteksi kita. yes. Karena itu tidak mencapai Tuhan, saudara. Itu maksud saya, saudara. Nah, sebagaimana juga Daud dalam kehidupannya setiap hari, ya, kita tahu Daud itu menjadi raja itu memerintah selama kurang lebih 40 tahun. Dan Daud banyak menghadapi pencobaan, masalah, tekanan yang membuat Daud sebetulnya sudah secara manusia dia hopeless, putus asa. Tapi semuanya dia selesaikan, datang berlutut di bawah kaki Tuhan. Dia tidak minta pertolongan kepada manusia, tapi dia datang kepada Tuhan. Saudara, demikian juga saudara dan saya. Kita punya hak yang sama dengan Daud. Kita punya hubungan yang sama dengan Daud. Kita punya Allah yang sama dengan Daud. Allah yang disembah oleh Daud adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah itu pula yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tadi saya katakan bahwa kalau kita bandingkan kehidupan kita dengan Daud, sebetulnya gak ada yang berbeda. Daud punya kelemahan, kita punya kelemahan. Daud punya masalah, kita punya masalah. Tapi cara penyelesaian Daud itu yang harus kita ikuti. Dia datang berlutut di bawah kaki Tuhan. Dan yang membedakannya lagi apa? Daud adalah seorang penyembah dan pemuji, saudara. Daud adalah seorang penyembah dan pemuji. Dan kita tahu dari kitab-kitab Mazmur yang Daud tulis, itu pujian penyembahnya itu sungguh luar biasa, saudara, yang sangat memberkati sekali. Bahkan tulisan-tulisan Daud di dalam kitab Mazmur itu dipakai dalam ritual ibadah orang Yahudi. Jadi sesuatu yang luar biasa. Pada saat Daud punya masalah dan pergumulan, dia datang memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, Paulus katakan kepada kita mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukur dalam segala hal. Tapi kalau kita tarik lagi ke belakang, di ayat yang ke-16 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 dikatakan apa? Bersukacitalah senantiasa. Lalu ayat 17 tetaplah berdoa. Lalu ayat 18 mengucap syukur dalam segala hal. Nah, ini ada 3 tahapan saudara di sini. Yang pertama apa? Bersukacitalah senantiasa. Kita tidak akan pernah bisa berdoa kalau kita tidak punya roh sukacita. Kita tidak akan pernah bisa mengucap syukur kalau kita tidak berdoa. Jadi ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bersukacita, tetap berdoa, dan mengucap syukur. Ini yang Paulus ajarkan kepada jemaat di Tesalonika. Saudara tahu jemaat Tesalonika saat itu menghadapi tekanan yang luar biasa, ancaman yang luar biasa. Mereka dikejar, mereka dibunuh, bahkan mereka ada yang digantung, ada yang menerima kekerasan yang sangat luar biasa karena imannya. Mereka terancam. Mereka hidupnya terintimidasi karena iman kepada Kristus. Berbeda dengan saudara dan saya, kita di mana ada di bumi Indonesia yang tercinta ini. Pemerintah menjamin kita untuk beribadah tanpa ada aturan-aturan pelarangan, saudara. Pemerintah menjamin. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 dikatakan setiap masyarakat Indonesia itu dijamin untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Ini jaminan daripada pemerintah. Berbeda dengan jemaat di Korintus yang mendapat ancaman yang luar biasa. Memang saat ini kita sedang menghadapi sesuatu hal yang menakutkan secara manusia, yaitu wabah virus corona. Dan ini bukan sesuatu yang dibuat oleh manusia. Artinya pemerintah Indonesia pun ingin segera wabah ini segera berakhir. Nah, kita dibuat ketakutan karena ini. Sehingga kita ada ibadah saat ini, saudara, ibadah secara online, ibadah di rumah masing-masing. Tapi saya percaya saat ini ketika saudara dan saya kita beribadah dan sudah di rumah masing-masing, Tuhan hadir dalam rumah saudara. Tuhan memberkati ibadah kita ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Saudara, bersukacita senantiasa itu seperti apa? Artinya ada roh sukacita. Roh sukacita itu datang dari mana?
Roh sukacita itu datang daripada apa? Dari kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita. Tanpa Roh Kudus yang hadir dalam hati kita, tidak mungkin kita punya roh sukacita. Sebab sukacita adalah emosi kudus yang daripada Roh Kudus. Sukacita dengan gembira itu berbeda, saudara. Kalau gembira dikarenakan faktor daripada eksternal. Tetapi kalau sukacita itu muncul dari hati kita. Maka dari itu Paulus katakan bersukacitalah senantiasa. Padahal kita tahu jemaat Tesalonika dalam aniaya. Kenapa Paulus katakan bersukacitalah senantiasa? Karena Paulus tahu jemaat Tesalonika mereka hidupnya hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka hidupnya hidup dalam pertobatan. Mereka hidupnya adalah menjadi seorang Kristen sejati. Dan Paulus tahu ada Roh Kudus di dalam setiap hati jemaat Tesalonika. Maka itu Paulus ingatkan kepada jemaat Tesalonika, bersukacita senantiasa. Dan hati sukacita itu ada di dalam setiap jemaat Tesalonika. Karena Roh Kudus hadir di dalam hati jemaat Tesalonika. Demikian juga dengan hati saudara dan saya. Apakah saudara percaya bahwa Roh Kudus hadir di dalam hati saudara? Menyatu dengan Roh kita. Kalau dia ada di dalam Roh Kudus, di dalam Roh kita, menyatu dengan Roh kita, saya percaya Roh sukacita itu ada pada saudara dan saya. Dan Roh sukacita itu tidak akan pernah bisa hilang. Roh sukacita itu tidak akan pernah bisa terganggu dengan apapun juga. Ketika sudah punya masalah apapun juga, tetap Roh sukacita itu tetap ada, saudara. Sebab dia tidak akan terpengaruh. Karena apa? Karena sumbernya daripada Roh Kudus sendiri yang ada di dalam hati kita. Dan ketika kita bersukacita, saya percaya dengan hati yang penuh sukacita kita bisa datang berdoa kepada Tuhan. Kenapa kita bisa berdoa? Karena ada roh sukacita, sehingga masalah apapun, ketakutan apapun tidak akan menekan kita. Jadi kita datang berdoa kepada Tuhan bukan karena ketakutan. Kita datang kepada Tuhan bukan karena masalah. Kita datang kepada Tuhan bukan karena ada tekanan dan lain sebagainya. Tapi kita datang kepada Tuhan ada roh sukacita, di mana hati yang sukacita datang kepada Tuhan, kita menghadap kepada Tuhan dan kita berdoa kepada Tuhan. Lalu disitulah kita sampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan. Dasarnya hati yang bersukacita. Nah, hati yang bersukacita inilah menjadi dasar saudara untuk saya dan saya bisa tetap berdoa. Dan ketika kita berdoa dengan hati yang sukacita, Allah melihat dari tatanya yang kudus. Dia melihat hati kita, sebab Allah tidak melihat fenomena luar. Allah tidak bisa melihat, Allah tidak melihat mimik kita, sikap kita secara eksternal, secara fenomena luar. Allah tidak lihat seperti itu. Tapi yang Allah lihat adalah hati kita. Nah, ketika kita berdoa kepada Allah, apakah hati kita betul-betul berdoa kepada, apa hati kita penuh ucapan syukur kepada Allah? Ini penting, saudara. Jadi harus ada roh sukacita yang menjadi dasar supaya bisa berdoa. Nah, di dalam berdoa kita percaya Allah mendengar doa kita, Allah mencatat doa kita, dan Allah pasti akan menjawab doa kita. Karena Allah melihat hati kita bersukacita datang kepada Tuhan. Contoh, saudara, bagi yang sudah berkeluarga, kalau anak kita datang kepada kita dengan hati yang gembira, datang kepada kita, lalu mungkin kalau anak-anak ya, kalau kita tahu ada anak-anak ini sama orang tua tuh kalau begitu kan kadang-kadang bisa duduk di bangkuan kita, kadang-kadang cipika-cipiki sama kita dan lain sebagainya. Kadang-kadang Ma mau apa gitu ya, dia cari kesukaan kita apa, makan dia kasih. Itu kita akan lihat, saudara. Kita akan lihatnya apa, saudara? Si orang tua ini tentu akan tersenyum, hatinya akan bersukacita. Waduh, luar biasa gitu. Datang dengan sukacita. Lalu setelah anak ini datang dengan hati yang sukacita kepada orang tuanya, memberi makanan yang disukai orang tuanya, saya yakin ketika dia meminta sesuatu, orang tuanya nggak akan tahan untuk menahan, dan dia pasti memberi. Tentu pemberian yang baik menurut pemandangan orang tuanya. Demikian juga saudara saya, ketika kita datang dengan hati yang sukacita, saya percaya Allah juga dengan sukacita akan mencatat dan menjawab doa dan permohonan kita. Dan setelah kita berdoa, lalu apa yang terjadi? Sikap hidup kita setiap hari tentunya harus ada ucapan syukur. Kita mengucap syukur. Kenapa kita mengucap syukur? Sebab kita percaya doa kita didengar oleh Allah.
mengucap syukur dalam segala hal. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti yang saya katakan, saudara, renungan saya ini tidak bisa saya panjangkan karena lewat video call atau lewat video direkam. Karena kalau terlalu panjang, ntar saudara juga kecapean mungkin ya, seperti itu. Jangan-jangan kalau saya khotbah kepanjangan, saudara langsung mati juga saya nggak ngerti, saudara. Tapi ingat, Roh Kudus melihat. Apakah saudara fokus saat ini mendengar firman Tuhan? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum saya tutup renungan firman pada pagi hari, saya akan membacakan firman Tuhan untuk nanti tanggal 26 April. Karena saya katakan tadi bahwa saya akan bagi 3 dalam khotbah saya ini. Dan kita nanti akan melihat, merenungkan dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Tapi saya tidak akan bacakan sekarang, nanti untuk 26 April. Karena ini kan bersambung khotbah saya. Nah, di dalam Mazmur pasal 23 ini, saudara, ini berbeda. Pasal ini, satu pasal ini berbeda dengan tulisan Daud yang lain. Kalau tulisan Daud yang lain itu banyak keluh kesah. Semua keluh kesah Daud, dan itu tidak salah. Tetapi Mazmur 23 tidak ada keluh kesah Daud. Tapi di situ Daud menceritakan pengalaman hidupnya yang dia alami bersama Tuhan itu luar biasa. Nah, ini yang nanti kita akan renungkan bersama untuk tanggal 26 April. Sudah yang kasih dalam Tuhan, firman tidak saya panjangkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman yang singkat pada pagi hari ini. Mari Kau memberkati dan menuliskan firman ini di dalam setiap hati kami. Jadikan firman ini, Bapak, menjadi momentum prima bagi setiap kami, menjadi rema bagi kami. Kami sadar bahwa hidup kami tanpa firman-Mu tidak mungkin kami bisa berjalan. Kami ingin berjalan dengan firman-Mu. Kami ingin beraktivitas bersama firman-Mu. Sebab firman-Mu lah terang dan pelita bagi jalan hidup kami. Bapa, meteraikan firman di dalam hati kami. Dan juga Bapa, terima kasih buat firman yang sudah mengajar kami, untuk kami boleh selalu datang kepada Engkau. Kau sudah mengajar kami untuk kami punya hati yang bersukacita. Dan kami punya itu karena Roh Kudus ada dalam hati kami. Jadi sumber sukacita ada dalam hati kami. Dengan hati sukacita kami akan selalu berdoa kepada Engkau, sebab kami tahu Engkau mendengar doa dan keluhan kami, doa dan permohonan kami juga. Dan kami juga percaya karena hati sukacita kami selalu bisa mengucap syukur kepada Engkau. Bapak, terima kasih buat firman yang singkat. Bapak percaya Roh Kudus Kau yang akan meneraikannya. Kau yang akan memberikan kepada kami, setiap kami, pengertian yang lebih lagi sesuai dengan kemampuan daripada daya pikir kami masing-masing. Terima kasih Bapak buat semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Baik. Setelah firman Tuhan, kita akan tutup ibadah kita. Karena kita online jadi kita nggak bisa terlalu lama. Mari sama-sama saudara, saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami memuji kebesaran Tuhan. Ada
tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saya silakan hambanya untuk memberikan doa berkat. Sudah dikasih dalam Tuhan, mari angkat tanganmu, buka hatimu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Tuhan datang yang kali kedua. Yang beriman katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.